sudah mulai kental. Mudah banget. Assalamualaikum teman-teman semua dimanapun berada. Siang ini saya akan memberikan tutorial cara membuat berbagai jenis sabun ya, dari mulai sabun cuci piring, deterjen cair, pembersih lantai, semir ban, sampo mobil, pokoknya semua jenis sabun yang biasa kita produksi ya. Karena ini ada keluhan ya, keluhan artinya komplain, langsung kita respon ya. Komplain dari konsumen yang beli produk konsentrat. Nah, kemudian setelah diproduksi, produknya itu atau sabunnya itu encer atau cair gitu ya, tidak sesuai harapan atau tidak seperti biasanya. Nah, ini akan kita pecahkan masalahnya kenapa. Jadi kenapa sabun pada saat diproduksi bisa encer atau cair? Ada berbagai faktor yang menyebabkan itu terjadi ya. Pertama, tidak sesuai standar produksi yang ditentukan oleh pabrik gitu ya. Misalnya 5 kilo konsentrat sabun cuci piring atau deterjen cair seperti yang di depan saya ini, itu menjadi 33 liter. Nah, mungkin pada saat produksi ada kelebihan air ya, misalnya 1 liter, 2 liter, bahkan lebih, itu bisa saja terjadi atau tidak pas. Itu akan menyebabkan fisiknya menjadi encer. Bahkan kalau kurang pun, misalnya tidak sesuai standar harusnya 33 liter, kemudian ditambah airnya jadinya 25 liter atau 28 liter atau 30 liter, itu bisa terjadi encer. Jadi yang penting gini dulu, yang penting teman-teman sekalian paham dulu ya, paham dulu. Nah, itu jangan panik dulu, istilahnya semuanya bisa diperbaiki. Intinya jangan panik dulu. Jadi yang penting kita tahu treatmentnya, kita paham dulu treatmentnya bagaimana kalau encer gitu ya. Oke, saya praktekkan langsung di sini beberapa produk yang akan saya sampaikan, dari mulai sabun cuci piring, deterjen cair, semua yang biasa kita jual di sabun Biclean ini. Oke, tonton ya. Terima kasih. Bubuk pengental Anda mau masukkan sesuai dengan petunjuk yang ada di jerigen ya. Kita main feeling aja dulu. Nah, ini misalnya segini nih. Oke, sudah. Tahap berikutnya kan diaduk dulu ya, kedua bahan ini. Diaduk dulu sebentar saja sampai bubuk pengental ini larut, menyatu dengan konsentrat ya. Sebentar saja karena langsung larut ya, nggak perlu lama-lama ya. Kemudian tahap berikutnya kan tambahkan air bersih ya, tambahkan air bersih. Boleh air sumur yang bersih yang tidak berbau, boleh air ledeng, tapi lebih baik lagi air isi ulang, air RO isi ulang, tapi kan mahal, nggak masalah. Ini sendiri air dari ledeng ya. Kita coba ya, kasusnya encer, kasusnya adalah encer. Kalau kental kan sudah selesai, kalau kental sudah finish, berarti sudah jadi sesuai dengan standar yang ditentukan. Nah, kalau ini kan kental, mantap nih kentalnya tuh. Kental ya, kental banget. Ini deterjen cair foam, kental ya, sesuai harapan. Nah, sekarang kasusnya adalah encer. Mungkin kelebihan air atau kurang bubuk pengental bisa terjadi, atau airnya yang kadar mineralnya tinggi, itu bisa terjadi juga menjadi encer. Kita bikin kasus ya, misalnya airnya segitu, kita aduk lagi. Nah, ini masih kental kasusnya, kental banget ya, sampai ketemu encer nanti di berapa. Nah, karena kita akan menemukan kasusnya encer, kemudian bagaimana treatmentnya.
tambah lagi air. Aduk lagi. Nah, mantap nih ya. Masih kental, masih oke kentalnya. Kita tambah lagi air. Kentalnya masih oke. Sampai ketemu agak encer gitu ya. Nah, ini cair, encer, berarti dia sudah pecah. Artinya si bubuk pengental yang tadi kita berikan, yang putih ya, yang ini ya, sudah tidak bisa lagi mengikat konsentrat sabun ini. Sudah tidak bisa lagi mengikat karena terlalu banyak air. Nah, ini sering terjadi ya, kasus pada saat produksi di teman-teman sekalian. Nah, jangan panik karena mudah sekali untuk di treatment sehingga bisa kental ya, asal airnya jangan terlalu berlebihan lah. Misalnya standarnya 5 kilo jadi 33 liter, nih airnya 100 liter, nah itu berlebihan. Atau 50 liter juga itu sudah berlebihan, sesuai standar yang dengan perusahaan. Ini encer ya. Oke, bagaimana treatmentnya? Ini kelihatan ya, nanti kita masukkan sini nih. Nah, ini encer, segini encer ya, kurang kental. Oh, kelihatan encer. Bagaimana cara memperbaiki sabun yang encer? Yaitu dengan cara memasukkan bubuk pengental lagi, PP 400. Nggak perlu ditimbang sebanyak berapanya, nggak perlu. Yang penting kita main feeling aja sambil diaduk. Jadi intinya teman-teman tahulah, ngerti ya, paham dulu gitu. Nggak usah berapa gram yang kita masukkan, nggak perlu begitulah ribet gitu ya. Nantinya repot sendiri. Nah, kita langsung masukkan aja bubuk pengental ini sedikit-sedikit sampai cairan sabun ini kental ya. Nah, misalnya segitu, kita aduk. Jadi kalau sudah kental ya sudah selesai gitu ya, sabunnya sudah jadi. Nah, ini aduk lagi ya, belum, sedikit lagi belum ya, masih agak encer, belum. Tinggal tambahin lagi bubuknya, bubuk pengentalnya, tambahin lagi, aduk lagi, mixer lagi sampai menemukan kekentalan yang pas. Karena ini kental banget juga nggak bisa, kental banget juga nggak bisa. Dan buat apa? Standar kita kentalnya pas saja, sesuai dengan standar perusahaan. Nah, ini sudah mulai kental, mudah banget ya, sudah mulai kental. Hanya penambahan sedikit lah, nggak usah digram, nanti bingung sendiri berapa gram sih penambahannya lah. Kita juga harus ngitung, nggak tahu gitu kan. Jadi yang penting paham dulu. Nih kentalnya sudah pas, sudah berat kalau diputer ya, di berat. Oh, udah berat tuh, udah berat tuh. Nah, ini kita tuang ke dalam botol untuk tes kekentalannya. Lihat, yang tadinya encer menjadi kental seperti ini. Kelihatan nggak? Oke ya, kelihatan ya, flow-nya juga tuh, flow-nya kental tuh, kental. Kelihatan ya, kental. Ini cukup banget kentalnya seperti ini, keren, udah cukup. Nah, ini wangi banget. Ini deterjen cair. Nanti kalau dikemasnya biasanya setelah bening, jangan pas berbusa, nanti dia turun lagi busanya. Yang penting kentalnya udah oke
kita tuang kembali ke dalam gelas ukur. Ya, ini gelas ukur. Lihat kentalnya, tuh kental. Ya, oke ya, paham ya. Jadi perbanyaklah praktek sendiri ya di rumah. Jadi akhirnya kalau sering praktek, sering bermain sabun, teman-teman nanti paham sendiri. Oh, ternyata dengan penambahan bubuk pengental itu akan bertambah kental. Tapi semakin banyak bubuk pengental juga nanti kembali encer lagi. Jadi sifat kimia dari sabun begitu. Jadi harus dalam posisi yang pas, yang seimbang. Gak perlu pakai timbangan. Kalau timbangan itu buat awal aja, misalnya kan sudah ditakar tuh dari pabrik. Jatah untuk deterjen cair 5 kilo, misalnya bubuk pengentalnya 1 kilo atau 1,1 ya. Nah, itu harus paham dulu di situ. Yang penting prinsipnya kalau teman-teman menemukan sabun yang encer, jangan panik dulu, tapi coba ambil di drum yang sudah diproduksi itu 1 liter atau setengah liter ke gelas ukur ini ya, seperti ini. Kemudian masukkan bubuk pengental BP 400 itu sedikit-sedikit sambil diaduk. Kalau sudah kental, oh berarti kesimpulannya kurang bubuk pengental. Teman-teman harus masukin lagi bubuk pengental ke dalam tong atau drum yang tadi encer atau cair, kemudian dimixer kembali. Oke, paham ya? Jadi itu prinsipnya. Gitu. Nanti kita juga akan perbanyak praktek seperti ini. Nanti biar cepat paham, teman-teman di sana juga harus banyak praktek seperti ini. Sabun cuci tangan praktek seperti ini, sabun cuci piring, deterjen cair, pembersih lantai itu beda cara sendiri. Kalau pembersih lantai pengentalnya beda, semir ban juga pengentalnya beda. Jadi yang sama itu bubuk pengentalnya hanya sabun cuci piring, kemudian deterjen cair ya, terus sabun cuci tangan, sampo mobil itu sama, sampo mobil sama. Kalau pembersih lantai, pembersih keramik itu ada cara sendiri. Oke, paham ya teman-teman? Itu dulu, jangan diminum karena ini bukan jus. Ya, kalau ada masalah tolong sampaikan kepada kami akan menemukan solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.